Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya kepada saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada, kepada Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada, salam berkreasi, salam pengabdian terbaik. Saat ini saya akan mengetengahkan ya khusus konten tentang sudut baca ya. Kita tahu bahwa kurikulum 2013 di sekolah dasar khususnya ini dilaksanakan terintegrasi dengan gerakan literasi sekolah ya. Gerakan literasi sekolah adalah pada intinya pada hakikatnya adalah sebuah program, sebuah gerakan bagaimana peserta didik pembelajar ini giat membaca, termotivasi untuk terus banyak membaca ya. Kemudian ada dorongan membaca ya. Terus ada kegemaran membaca. Karena apa? Karena proses kehidupan, proses pembelajaran, proses pendidikan ini banyak dipengaruhi oleh unsur membaca, unsur literasi ya. Semakin banyak orang membaca, giat membaca, semakin bersemangat untuk membaca, maka akan semakin banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Sekali lagi, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka akan membuat karakter jiwa kita ini semakin kokoh ya, semakin kuat, semakin memiliki integritas begitu ya, semakin percaya diri ketika pengetahuan semakin banyak. Dan di kelas ini karena K13 ini terintegrasi dengan gerakan literasi sekolah, maka di kelas memang selayaknya harus ada sudut baca. Sudut baca ini adalah suatu tempat begitu, satu sisi begitu di kelas gitu ya, yang di situ ditata sedemikian rupa dan disediakan banyak literasi begitu ya, berbagai sumber bacaan begitu ya, yang menarik bagi anak-anak. Dan sudut baca itu karena di situ disediakan berbagai literasi, berbagai bacaan ringan yang menarik, maka diharapkan di sudut baca tersebut ditata dengan menarik, dengan bagus, dan aksesnya mudah dijangkau oleh anak-anak. Seperti inilah katakan ini ya. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi maknanya sangat luas ini. Ini seperti ini sudut baca. Sekali lagi, sudut baca ini di sini harus disediakan berbagai literasi, sumber bacaan yang menarik. Tidak saja buku-buku paket utama yang sudah anak-anak sudah biasa dipegang, mungkin malah boleh jadi anak-anak akan jenuh kalau di sudut baca itu hanya buku paket saja. Maka sebaiknya disediakan berbagai sumber bacaan yang menarik seperti ini nih. Jadi buku-buku ini ya, ini buku bacaan ringan, ini tentang kisah nyata 25 nabi dan rasul. Ini ya seperti ini ya. Ini kisah terbaik asal mula Danau Toba. Ini kan menarik ya. Kemudian ini kisah terbaik kumpulan dongeng kancil yang cerdik dan sebagainya. Jadi cerita jaringan yang menarik yang membuat anak-anak tergelitik kemudian termotivasi untuk membacanya. Bisa majalah-majalah anak-anak, majalah-majalah psikologi begitu ya. Bisa tabloid, bisa koran begitu ya, yang bisa dibaca oleh anak-anak dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi anak-anak di sini. Dan penataannya sesuai dengan kreasinya masing-masing. Ya, seperti di sini kebetulan ini dari rak kayu seperti ini. Ini sudah bagus, ini sudah bagus ini. Kreasinya bermacam-macam. Mungkin dalam bentuk rak seperti di perpustakaan, mungkin dalam bentuk etalase kaca, mungkin hanya sederhana dalam bentuk meja saja, meja seperti baca seperti ini, ya, meja belajar seperti ini ditata di sini bermacam-macam kreasinya. Ada yang mungkin rak-rakan dari kawat itu ya, ada juga mungkin dari rak gantungan dari bambu dan seterusnya. Untuk kreasinya, bentuknya sudut baca, nanti Bapak Ibu saudara-saudaraku semuanya dimanapun saudara berada bisa dilihat ya di tayangan video berikutnya setelah ini, bagaimana bentuk-bentuknya sudut baca, modelnya, kreasinya itu ada
video setelah ini bisa ditonton sampai dengan tuntas, dan itu bisa dijadikan katakan masukan acuan begitu untuk membuat sudut baca di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi kreasinya banyak, bermacam-macam. Silahkan ditonton video ini, ditonton video berikutnya. Di situ akan Bapak Ibu saksikan bagaimana apa kreasi sudut baca di tiap sekolah itu ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan eksenya untuk pengadaannya, pengembangan sudut baca ini rasanya berat kalau dilakukan sendiri oleh persorangan, oleh guru katakan. Maka supaya tidak berat, bisa berkoordinasi ya, memberdayakan paguyuban kelas atau komite sekolah ya, diajak untuk bekerja sama ya, berbagi pengetahuan, berbagi skill, keterampilan itu untuk mewujudkan sudut baca yang kreatif, yang bagus sesuai dengan kondisinya masing-masing, kemampuannya masing-masing begitu. Jadi kreasinya bermacam-macam. Bisa saja seperti ini ya, sudut baca ini, tulisan sudut baca misalkan ya, berbasis digital misalkan SDN 1 Kesilil misalkan ya. Ini di sini ada foto-foto buku-buku begitu, bisa jadi di sekolah lain mungkin bannernya ini adalah foto anak-anak bersama guru kelasnya. Ya, dicetak di banner seperti ini adalah fotonya anak-anak di kelas itu, sehingga anak-anak bisa menyaksikan dirinya, dan karena ada fotonya dirinya di sudut baca, anak-anak bisa sering datang ke sini dan membaca buku yang penting. Oke, rasanya demikian ya, khusus untuk sudut baca. Sekali lagi, mari kita sebagai guru amanah yang mulia untuk memotivasi anak-anak menjadi pembelajar yang hebat ya, gemar membaca ya, sehingga anak-anak ini nanti kelak menjadi anak yang tangguh ya, cerdas, tangguh gitu ya, berhati nurani yang luhur, berakhlak yang mulia, punya wawasan yang luas, percaya diri, bertanggung jawab, dan tentu kita harapkan mereka akan menjadi anak yang soleh atau solihah yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Demikian dulu ya. Jangan lupa setelah menonton video saya sampai tuntas, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur, sukses, diberikan kelapangan rezeki ya, dan mudah-mudahan diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inovasi.